Halo teman-teman, semoga dalam keadaan baik. Kali ini kita akan lanjut belajar metodologi penelitian. Ada beberapa hal yang kita akan pelajari. Yang pertama ada jenis variabel dalam biostatistika. Yang berikutnya ada jenis analisis dalam biostatistika. Kita akan lanjut ke mempelajari tentang Pearson and Spearman correlation. Juga ada pemilihan uji untuk variabel terikat yang tipe kategorik serta membandingkan chi-square dengan Fisher exact test. Lalu kita juga akan membicarakan sekilas tentang analisis risiko populasi dan ecological fallacy. Oke, yang pertama kita akan melihat jenis-jenis variabel dalam biostatistika. Jadi kalau dalam biostatistika itu, variabel adalah karakteristik atau pengukuran yang dapat memiliki nilai yang berbeda-beda. Misalnya tinggi badan, warna mata, atau kunjungan ke rumah sakit misalnya. Yang paling mudah diingat mungkin contoh klasiknya adalah jenis kelamin. Jika jenis kelamin, misalnya niatan kita mencakup laki-laki dan perempuan, tetapi ketika nanti di akhir kita cuma mendapatkan laki-laki saja, maka itu tidak menjadi variabel karena nggak bisa dianalisis. Jadi meskipun niatan kita itu menjadikan jenis kelamin sebagai variabel, tapi ketika semua respondennya adalah laki-laki, maka cuma mentok sampai di analisis univariat. Kita menyatakan 100% subjek penelitian adalah laki-laki dan tidak bisa dianalisis lanjut. Kenapa? Ya karena tidak berbeda. Semuanya, seluruhnya 100% sama. Jadi intinya harus ada yang berbeda. Makanya itu disebut variabel. Jadi secara umum dibagi dua, ada variabel kualitatif dan variabel kuantitatif. Variabel kualitatif itu sendiri dibagi dua, ada variabel nominal dan ada variabel ordinal. Jadi ketika kategorinya tidak memiliki urutan, tidak bisa kita bilang salah satu lebih tinggi atau lebih baik dari yang lain, maka itu disebut sebagai nominal, sekedar nama gitu. Sedangkan kalau ordinal itu memiliki urutan. Semakin berat misalnya, atau semakin tua, atau semakin tinggi, semakin banyak gitu. Seperti itu. Jadi yang ada bertingkat-tingkat itu disebutnya ordinal. Kalau yang kuantitatif tentu agak lebih mudah ya, karena lebih ke angka, numerik gitu ya. Nah, variabel kuantitatif ini sendiri secara umum ada dua jenis, yaitu ada yang diskrit atau kontinu. Diskrit itu ya angka bilangan bulat aja gitu. Misalnya jumlah anak, jumlah kali kunjungan ke rumah sakit itu kan nggak ada 2,5 itu nggak ada. Ya satu kali, dua kali, atau jumlah anaknya tiga, satu, kayak gitu. Jadi kalau bilangan bulat disebutnya diskrit. Sedangkan jika suatu nilai bisa dalam tanda kutip untuk memudahkan ada koma-komanya, misalnya tinggi badan bisa 158,5 atau kolesterol bisa koma-koma meskipun hasil lab untuk kolesterol jarang ditulis koma ya. Atau berat badan misalnya bisa 66,1 kilogram. Pokoknya selama masih masuk akal, bisa ada koma-komanya, itu disebut variabel kontinu. Nah, variabel kontinu dibagi lagi. Secara umum disebutnya ada variabel interval dan variabel rasio. Variabel interval itu tidak punya nilai nol mutlak. Jadi contohnya yang umum adalah suhu dalam derajat Celcius atau suhu dalam derajat Fahrenheit. Angka nolnya bukan berarti tidak ada suhu, tapi ya sekedar nol aja gitu. Nah, sedangkan kalau variabel rasio itu nolnya beneran nggak ada gitu. Misalnya tinggi badan, meskipun kita nggak nemukan orang dengan tinggi badan nol, tapi kita tahu tinggi badan nolnya jika sampai nol ya memang tidak ada tinggi badan kan artinya gitu. Atau misalnya orang yang tekanan darah turun-turun misalnya 100 turun-turun-turun kan bisa jadi nol ketika sudah meninggal. Jadi ketika nolnya itu artinya tidak ada atau memang benar-benar nol, maka itu masuknya di variabel rasio. Nah,
Kenapa ini penting? Ya, ini nanti akan kita bahas di poin-poin berikutnya untuk memilih jenis uji yang sesuai. Jadi, kita harus tahu dulu, bahkan sebelum mulai penelitian, kita harus paham dulu jenis-jenis variabel, dan kita bisa menyebutkan penelitian kita pakai variabel apa aja, jenisnya variabel apa. Nah, kita lanjut ke jenis analisis dalam biostatistika. Jadi secara umum kita mulai dari skala datanya apa? Apakah nominal, ordinal, interval, atau rasio? Jadi kalau kita memiliki tipe nominal atau ordinal atau variabel kategorik, tentu analisisnya analisis kategoris. Sedangkan kalau untuk interval atau rasio, kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu kita cek normalitasnya. Angka tadi, variabel numerik itu harus dicek normalitas. Untuk apa? Ya, untuk milih uji yang lebih tepat lagi. Jika normal, kita akan lanjut menggunakan uji parametrik. Jika tidak normal, kita akan melakukan uji non-parametrik. Sampai di sini sudah tahu ujinya apa. Nah, dalam pelaporannya biasanya mulai ditentukan dari jumlah variabelnya berapa. Kalau variabelnya cuma satu, disebut analisis univariat. Misalnya tabel 1 yang terkenal, tabel deskripsi subjek penelitian, atau deskripsi karakter responden, gitu. Itu univariat. Kalau dua, itu bivariat, hubungan antara A dan B, perbandingan antara A dan B. Pokoknya yang biasanya yang terkenal ada p-value-nya. Nah, kalau cuma dua variabel, itu disebutnya bivariat. Sedangkan kalau sudah mulai menggunakan teknik yang lebih rumit, tiga variabel atau lebih, itu kita sebutnya sebagai multivariate analysis. Nah, itu tadi eh, berdasarkan pelaporannya. Nanti ketika kita membahasakan, kita harus tahu nih, jenis hubungan apa yang mau dicari. Apakah kita mau hubungan yang menghubungkan A dan B, cuma melihat korelasinya misalnya kalau untuk angka atau hubungan ya biasanya untuk kategorik gitu. Atau kita mau melihat perbandingan rata-rata antar grup. Jadi nilai antara kelompok A dan kelompok B dibandingkan rata-ratanya. Atau jika kita punya sesuatu angka, apakah nanti dia akan jadi A atau akan jadi B? Jadi prediksi. Jadi bisa berupa hubungan, bisa korelasi, perbandingan, atau prediksi. Nah, setelah itu tinggal kita pilih sesuai tabel ini. Jadi kalau kita settingnya ini bivariat dan multivariat ya, yang ada pilihan ujinya, karena kalau yang univariat hanya mendeskripsikan saja. Jadi kalau untuk yang bivariat, kita menggunakan Pearson correlation untuk yang parametrik, atau alternatifnya adalah Spearman atau Kendall-Stowe. Sedangkan untuk yang membandingkan dua grup, itu kita dapat menggunakan t-test atau Mann-Whitney. Ini membandingkan rata-rata. Kalau kita membandingkan pre dan post, kita menggunakan pair t-test. Atau alternatifnya Wilcoxon Sign Rank Test. Nah, jika kita mau melakukan prediksi, ada regresi dan alternatifnya logistic regression. Dan analisis-analisis yang lain ini jarang dipakai kalau untuk jenjang S1. Intinya cara milihnya seperti itu. Kita lihat lebih detail tentang Pearson and Spearman correlation. Jadi kita harus ingat bahwa yang membedakan adalah bagaimana sebaran datanya. Jadi asumsi yang dipakai adalah kalau untuk Pearson itu untuk data yang tersebar normal. Artinya menyerupai kurva normal yang seperti bell itu. Sedangkan kalau untuk yang Spearman correlation, untuk yang tidak memenuhi syarat untuk dilakukan Pearson, artinya sebarannya tidak normal. Bisa juga dipakai untuk eh, inputnya angka gitu, tapi yang sebetulnya itu adalah ranking gitu. Artinya ranking di sini adalah eh, ordinal, variabel ordinal atau
Ya, ranking diurutkan saja, hasil urutan, bukan data yang angka murni. Jadi, ingat kalau kita bisa memperkirakan bahwa kecenderungannya nanti normal dan linear, kita wajib pakai Pearson. Selain itu, kita wajib pakai Spearman. Seperti itu. Jadi, kalau kita memiliki angka murni, angka yang bersifat angka yang murni, yang sebarannya normal, lalu trennya linear, makin tinggi A, makin tinggi B, dan sebagainya, atau sebaliknya, makin tinggi A, makin turun B, tapi kecenderungannya linear, bisa dilihat secara visual, kita pakainya Pearson. Sedangkan kalau hubungannya tidak terlalu meyakinkan, gitu ya, agak susah dibayangkan, agak susah dibentuk garisnya, tidak terlalu linear, kita cocoknya pakai Spearman. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang variabel kategorik, itu kita ada beberapa pilihan. Jadi, yang poin utamanya itu adalah variabel terikat ya. Jadi, kalau variabel terikatnya kategorik, maka kita harus fokus ke uji-uji yang tipe kategorik. Meskipun variabel bebasnya bisa numerik, bisa kategorik. Jadi, kalau di tulisan yang ini, di benangmerah.net, kita bisa lihat bahwa variabel terikatnya kategorik ada beberapa jenis uji. Jadi, kalau hubungan dua variabel, pilihannya tentu kita kenal chi-square dengan Spearman correlation. Ini untuk apa? Kalau yang di sini, untuk yang nominal dan nominal, kita tentu chi-square. Alternatifnya, jika tidak terpenuhi syaratnya, kita harus pakai Fisher exact test. Tapi kalau ordinal dan ordinal, kita akan menggunakan Spearman. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa Spearman bisa digunakan untuk yang bukan angka murni, bisa pakai ordinal atau rank. Jadi Spearman correlation. Nah, tapi kalau dia, ingat yang tadi, yang nominal adalah variabel terikat, tetapi variabel bebasnya adalah numerik, maka ya kita pakainya logistic regression. Gitu. Kalau ordinal dan numerik, kita akan pakainya ordinal logistic regression. Jadi, eh, di sini ada sedikit perbedaan, tapi biasanya untuk anak S1 ya semuanya mau nominal atau ordinal tetap pakainya logistic regression. Nah, kalau kita mau membandingkan lebih dari dua kategori pada satu numerik atau membandingkan dua kategori pada satu numerik, artinya nominalnya sebagai variabel Y-nya, tetapi variabel X-nya adalah numerik tapi lebih dari satu, jadi kita pakainya apa? Bisa pakai Kruskal-Wallis atau Mann-Whitney. Ini kan seperti yang di sebelumnya tadi. Jadi Mann-Whitney jika normal, lalu Kruskal-Wallis jika tidak normal. Seperti itu. Nah, jadi Kruskal-Wallis ini untuk yang numerik tidak normal, sedangkan Mann-Whitney ini numerik yang tidak normal juga, tapi jika hanya dua grup. Jadi kalau dua grup atau lebih pakainya Kruskal-Wallis. Kita lihat lebih detail yang chi-square. Tadi disebutkan bahwa wajib pakai chi-square kecuali syaratnya tidak terpenuhi. Syaratnya apa? Nah, syaratnya adalah datanya tentu kategorik, boleh nominal atau ordinal ya kalau di sini. Lalu tidak saling mempengaruhi, artinya observasinya saling independen. Dan tidak ada sel yang kosong. Selanjutnya, harus memiliki expected frekuensi minimal 5 di setidaknya 80% sel. Jadi ada contohnya, misalnya kalau tabel 2 kali 2 ada satu sel yang nilai expected-nya kurang dari 5, maka hanya 75% dong yang nilai expected-nya melebihi 5. Nah, berarti tidak memenuhi syarat. Di sini wajib pakai Fisher exact test. Gitu. Jadi kalau misalnya total sampelnya nanti kecil dari misalnya tabel 2 kali 2, total semua sampelnya di bawah 20, ya tetap
sebaiknya pakai Visa Exact Test begitu. Jadi kira-kira demikian, semoga bisa memilih dengan baik. Nah, untuk yang secara penerapan nanti, bagaimana kita menganalisis risiko di populasi? Ya, ketika kita membutuhkan data-data yang perlu untuk dipakai menjadi laporan atau menjadi bahan untuk edukasi pasien dan lain-lain. Masalahnya di dalam kesehatan masyarakat atau klinis sekalipun, tentu semuanya itu multifaktorial gitu. Dan kita dalam penelitian nggak pernah lengkap dapat semua datanya. Jadi sehingga sebaiknya kita menetapkan estimasi. Supaya apa? Supaya ada angkanya, supaya ada yang bisa kita pakai untuk mengedukasi atau melaporkan ke atasan gitu. Sehingga secara umum akan dipakai rata-rata. Jadi rata-ratanya akan terjadi sekian peluangnya dan sebagainya. Jadi kenapa kok pakai rata-rata? Ya karena ini terkait dengan probabilitas tadi. Kan bisa saja di suatu kelompok probabilitasnya tinggi, di kelompok lain probabilitasnya rendah. Secara umum ya sudah di rata-rata saja. Jadi secara matematis lebih cocok menggunakan rata atau mean. Selain itu, tentu kita dalam memodelkan nanti, kita melakukan uji interaksi juga. Jadi kita akan bisa mengukur eh, relatif relatif excess risk due to interaction misalnya. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat kemungkinan variabel mana yang akan mempengaruhi variabel yang lain. Kan bisa jadi nih, kan multifaktorial. Jangan-jangan ada variabel tertentu yang dia lebih dominan dibanding variabel yang lain. Sehingga hasilnya harus dibaca dengan hati-hati. Nah, kalau kita sudah membicarakan tentang masyarakat atau estimasi global dan sebagainya, kita harus hati-hati jangan sampai kita salah kepada sesat pikir ekologis atau ecological policy. Kenapa? Karena kalau kita sudah ngomong unit analisis yang berbeda, dalam hari ini adalah suatu negara atau suatu wilayah, kita cenderung nanti mengambil kesimpulan seolah-olah ini hubungan antar variabel pada satu orang. Padahal bukan. Padahal kita ngomongnya unitnya sekarang adalah unit lokasi, unit geospasial gitu. Jadi bisa jadi kita akan salah gitu memahami bahwa apa yang ada di skala makro atau skala wilayah itu bukan selalu adalah sama dengan skala personal. Seringnya ya memang beda gitu. Contohnya yang mungkin baru-baru ini kalau dibilang, oh karena di daerah tertentu sering mengkonsumsi gula, rata-rata penggunaan gula di suatu daerah tertentu tinggi. Lalu temuan lainnya dari daerah itu adalah daerah itu menjadi daerah dengan kasus diabetes mellitus tertinggi. Lalu kita menjadi salah kalau kita ngomong, wah berarti karena mengkonsumsi gula dalam jumlah tinggi akan membuat kita diabetes mellitus. Terkesan tidak salah, itu terkesan logis. Tapi kalau tadi kita ngomong bahwa ini unitnya adalah suatu wilayah, bukan perorangan, kalimat kita tadi sesat pikir gitu. Jadi bukan karena daerah situ pengkonsumsi gula rata-rata tertinggi dibandingkan daerah lain dan menjadi daerah dengan pasien diabetes mellitus tertinggi dibanding daerah lain, kita tidak boleh mengambil kesimpulan berarti orang yang mengkonsumsi gula tinggi adalah orang yang akan cenderung kena diabetes. Jadi hati-hati, ingatlah bahwa ini analisisnya unitnya apa, buatlah kesimpulan yang sesuai. Kira-kira demikian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lain.